Rusia tuduh Barat telah melancarkan perang total. Serangan Rusia ke Ukraina sangat berpengaruh besar secara global. Rusia menuduh Barat telah melancarkan perang total, di mana serangan Rusia ke Ukraina sangat berpengaruh besar secara global. Bahkan, hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dan juga negara-negara Barat sudah rusak. Rusia meyakini bila negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat terus menggalang sikap permusuhan terhadap Moskow. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada Jumat menuduh negara-negara Barat melancarkan perang total terhadap Rusia dan rakyat serta budayanya. Hal ini saat Moskow melancarkan operasi militer di Ukraina, Barat juga telah menyatakan perang terhadap kami di seluruh Rusia. Budaya juga meninggalkan Rusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara kami sudah mencapai titik absurditas, kata Lavrov. Ia juga menuduh Barat melarang penulis, komposer, dan juga tokoh budaya Rusia lainnya. Jelas untuk mengatakan situasi ini akan bersama kami untuk waktu yang lama. Menurut Lavrov, Amerika Serikat dan juga satelitnya mengadakan dan menggandakan 3 kali lipat, 4 kali lipat upaya mereka untuk menahan negara kita. Dia juga mengatakan mereka menggunakan berbagai alat dari sanksi ekonomi sepihak sehingga propaganda palsu sepenuhnya di ruang media global. Di banyak negara Barat, Rusofobia sehari-hari juga telah menjadi sifat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan yang sangat disesalkan didorong oleh kalangan pemerintah di sejumlah negara, kata Lavrov. Di mana kabar buruk bagi Presiden Zelensky, Rusia terang-terangan mengklaim memiliki kendali penuh di wilayah Luhansk. Operasi militer dan juga invasi yang dimulai oleh Rusia di Ukraina sampai saat ini juga masih belum berakhir. Bahkan hingga kini konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina masih belum mereda, justru malah semakin memanas semenjak invasi militer dimulai oleh Rusia sejak 24 Februari 2022. Banyak bangunan di Ukraina yang mengalami kerusakan yang parah. Bahkan fasilitas penting yang ada di Ukraina tak luput menjadi sasaran serangan oleh militer Rusia. Sampai saat ini pasukan Rusia juga masih terus memasuki wilayah Ukraina untuk melakukan operasi militer di sana. Walau demikian, hal itu juga belum membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerah. Justru dia kini semakin memperkuat pasukannya untuk melawan Rusia. Belum lama ini ada kabar mengejutkan dalam perang Rusia dan Ukraina, yang mana disebutkan bahwa Rusia secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka memiliki kendali penuh di wilayah Luhansk, Ukraina. Dilansir dari Zing News pada 20 Mei, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa Moskow hampir sepenuhnya menguasai wilayah Luhansk yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Pembebasan Republik Rakyat Luhansk memproklamirkan diri sendiri hampir selesai. Sementara itu, dalam pengepungan di pabrik baja Azovstal, Menteri Pertahanan Rusia juga mengatakan bahwa sejauh ini 1.908 pejuang Ukraina di tempat itu telah menyerah. Sergei Shoigu juga menambahkan bahwa pihak berwenang ke Ukraina pada awal Mei lalu telah mencoba merebut kembali Pulau Ular di Laut Hitam yang telah direbut Rusia sejak awal konflik. Namun usaha dari pasukan Ukraina itu telah berhasil digagalkan oleh militer Rusia, kata Sergei Shoigu, di mana sebelumnya pada 21 Februari Rusia telah mengakui bahwa Republik Rakyat Donetsk atau RRD dan juga Republik Rakyat Luhansk RRL yang memproklamirkan diri dan perbatasan yang mereka klaim sejak operasi militer dimulai oleh Rusia. Moskow telah bertujuan untuk memperluas wilayah yang dikuasai RRD dan RRL sesuai dengan skala konstitusi. Invasi Rusia ke Ukraina hanyalah awal dari konflik yang lebih besar di Eropa, menurut Panglima Perang Chechnya Ramzan Kadyrov. Panglima Perang berusia 45 tahun yang merupakan salah satu pemimpin kunci Putin di lapangan di Ukraina mengatakan pada hari Senin, Ukraina adalah kesepakatan yang dilakukan. Yang saya minati adalah Polandia. Polandia yang bergabung dengan NATO pada 99 dipandang sebagai garis depan aliansi melawan agresi Rusia di Eropa, dan para pejabat di sana juga telah mendorong pasukan perbatasan permanen AS dan NATO untuk melindungi sisi timurnya. Setiap dorongan Rusia ke Polandia akan segera memicu konfrontasi dengan pasukan NATO dan juga kemungkinan besar konflik global, kata Daily Star. Garis keras Kadyrov yang merupakan Letnan Jenderal di Garda Nasional Rusia serta menjadi pemimpin Chechnya, dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat pemimpin Rusia itu, sering menyebut dirinya sebagai prajurit kaki Putin. Dalam pesan video mengerikan yang direkam awal pekan ini, dia juga memperingatkan pemerintah Polandia bahwa mereka beresiko melakukan invasi jika mereka terus menyalurkan senjata dan juga pasokan lainnya ke Ukraina. Setelah Ukraina selesai, kami dapat menunjukkan kepada Anda apa yang kami mampu dalam 6 detik jika ada pesanan. Mengacu pada insiden awal bulan ini ketika seorang pengunjuk rasa melemparkan cat merah ke Sergei Andreev, Duta Besar Rusia untuk Polandia, Kadyrov menambahkan, sebaiknya Anda mengambil senjata dan tentara bayaran Anda dan secara resmi meminta maaf untuk Duta Besar kami. Pihak berwenang Polandia menyatakan penyesalannya atas serangan itu yang terjadi pada apa yang disebut Hari Kemenangan Rusia. Tetapi para pejabat Rusia mengatakan permintaan maaf sederhana tidak cukup. Kami tidak akan mengabaikannya begitu saja, kata Kadyrov.
Kadyrov juga telah dituduh menggunakan penyisaan abad pertengahan pada musuh-musuhnya di Chechnya dan pasukan kejutnya. Kadyrov adalah salah satu pendukung paling vokal serangan Putin di Ukraina dan juga mengklaim telah mengirimkan 1.000 tentaranya untuk bergabung dalam pertempuran meskipun angka itu belum diverifikasi secara independen. Kadyrov bukan satu-satunya antek Putin yang mengusulkan serangan ke Polandia.